Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Saya akan memberikan info-info yang terbaik untuk koin PP dan tentunya ETH untuk kalian, yang mana PP adalah anak Mas ETH yang akan pump gila-gilaan. Jangan melihat harga saat ini, nanti di balik layar yang perlu kalian ketahui data-data on-chain yang menggila, adopsi, akumulasi ETH yang sangat besar. Kemungkinan ini adalah akumulasi tahap akhir ataupun pergeseran BTCD kemudian jatuh ke bawah, all season dominannya terbang ke atas, akan terjadi all season bisa jadi. Jangan melihat harga kondisi jenuh, boring, turun, memble, tahu-tahu pump RP1 bisa ya. Jadi PP koin yang termasuk terhebat, terjos, termantap, holdernya nambah terus tanpa tanding, turun kecil dikit turun, tapi demand di bawah tidak karuan besarnya ya, tidak bisa dibanting, turun banget. Sudah koin yang sangat kuat dengan kapitalisasi terbesar. Jika turun sedikit di bawah, demand menumpuk, yang pasang lepret up tinggi ratusan kali lipat pun banyak, tetap dihajar terus. Apa ini nanti holder PP disisakan 10% retail ataupun 15%, saya nggak tahu. Kemudian dari habis itu di pump ke atas, karena saat ini paus sudah menguasai 80%. Kok nggak naik-naik? Ketika kalian CL, kalian jual, itulah paus serok dipindah ke paus ya. Kita akan kasih juga data-data ETH yang diakumulasi sangat luar biasa. Update ETH terbaru, pemegang terbesar adalah BlackRock ini ya, akumulasi 1,74 miliar ETH, wah gila. Kedua Grayscale 1,12 miliar ETH, wah gila. Kemudian Fidelity 498K ETH ya, luar biasa ETH ya, betul-betul ekspasur, berkembang pesat dan tidak bagi hanya aset retail. Ini diposisikan sebagai permainan institusional jangka panjang. Rotasi yang tenang sedang berlangsung kawan-kawan. Mereka lagi adopsi gila-gilaan ada di ETH. Itu betul-betul mantap ya. Untuk PP sangat kuat. Kalau PP mau dibikin scam, dari kemarin-kemarin sudah scam, naik turun ada yang atur, ada yang kontrol. Kalau mereka sudah mau ya, besok jadikan RP1 bisa langsung loncat. Mereka ada hitung-hitungan ya, ada hitung-hitungannya. Retail itu mungkin dikasih 10% saja biar pada CL, kemudian punya paus semua di pump. Retail kelabakan, jual sapi, kebo, ember, panci, tahu-tahu senengnya ngambil di harga pucuk karena datanya ada ya. Retail itu ketika terbang tidak peduli koin tidak punya metal, tidak peduli peredaran suplainya baru dikit, depnya megang banyak, tahu-tahu dibanting, yang penting lagi naik mereka serang. Itu biasanya begitu ya. Kapitalisasi pasarnya masih 67,3 triliun ya, dengan holdernya yang semakin menambah terus ya. PP ini sedang dibangun. Untuk PP pergerakan sedang berlangsung tanpa posisi, tidak ada ekspasur. Ini akan pump seperti ini kawan. Ini lagi berada di segitiga simetri seperti ini, tinggal pumpnya ini kayak ini nih. Ini yang pertama di sini nih, waktu ATH tahun 2024 ya. Ini
segitiga dulu ya, segitiga simetris dulu, kemudian pump. Ini juga terjadi segitiga simetris ya. Kita jangan melihat harga sekarang ketika jenuh nowhere memble begini orang pada ketakutan, justru ini saatnya masuk. Hajar aja, hajar dan hajar. Akhir tahun tidak akan gagal, pasti cuan. Mudah-mudahan di bulan Juli pertengahan sudah pump, tapi kalian tetap dior, riset sendiri, mandi sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian aset kalian. Kita sudah gede, sudah saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa kaya mendadak ataupun memble mendadak. Itu TA yang segitiga simetris, kemudian pump. Ini yang pertama ini, kemudian yang kedua ini lagi terjadi, belum sempat keluar dari segitiga, masih berada di dalam. Yang TA saya sendiri juga ada, kita cek di sini ya. Oke, ini masih dalam segitiga seperti ini, belum pump ke atas ya. Ini masih di dalam posisi seperti ini kawan, masih ada di sini. Ini belum sampai lepas, mudah-mudahan lepas landas gini ya. Tadi itu di TA nya di daily 1D ya, sekarang di 3D nya itu sama ya. Sebelum pump ini segitiga simetris ini segitiga ini belum mampu menjebolnya kawan ya. Sabar dikit, mudah-mudahan nanti kejebol ya. Ini masih berjalan di sini ya. Ini segitiga simetris, kalau kita bentuk seperti tadi TA yang ada di CMC itu sebetulnya sama ya, sama kayak gini juga. Sebelum terjadi pump gila di keduanya di ATH lama, ini kan tadinya besar, ini termasuk segitiga simetris. Kita bikin sederhana sajalah, ini sama ini ya, ini sama sebetulnya ya. Ini kan kecil karena ini sudah di belakang, kalau tadinya besar ya, kalau ngaceng ya besar. Ini yang pertama di sini nih, ini pertama satu segitiga simetris, kemudian pump. Ini yang kedua segitiga simetris juga, ini cuma belum ke sana, arahnya akan ke sana karena ini belum keluar dari ekor atau pantat di sini ya. Itu salah satunya itu. Kita nggak perlu khawatir ya, dalam bermain kripto naik turun biasa, turun 2%, 10%, 30% nggak apa-apa. Kalau kita cuan naik juga inginnya ribuan persen, bahkan jutaan persen. Ini sama tadi yang saya bikin tuh sama di sini. Kemudian yang pertama ini yang langsung pump, yang kedua langsung pump, sama ya. Pokoknya dengan holder yang meningkat terus ya, koin Displacy kapitalisasi terbesar di antara yang lain tadi udah saya jelaskan, BlackRock terbesar, kemudian ada Fidelity ya, ini Grayscale kedua, kemudian Fidelity adopsi ETH besar-besaran ya. Ini apakah nanti akan bergeser ke all season? Mungkin juga ya, mudah-mudahan perang nggak memanas lagi. Isinya perang lagi. Kemarin udah saya sebutkan juga, daripada kalian membeli koin-koin yang baru, meme koin yang baru, ada koin partai Amerika, punya koinnya partai Elon, yang sudah Elon kan begitu ya, nggak 1-2 kali grok 1 grok 2 semua ngogrok ya. BTC, SRP, ETH, Sol ya. Mendingan kalian membeli koin-koin yang jelas ya. BTC naik turun 24 jam 0,4%, masih hal wajar. ETH 41 juta, ini akan naik 3% dalam 1 minggu. Ini performanya sudah melebihi BTC, tanda-tanda all season ya. Kemudian ya banyak hal lah, kita bisa masuk BNB ya, yang bagus-bagus saja daripada koin-koin yang nggak jelas. Ini koin-koin yang akan terbang di saat all season nanti, salah satunya ya ETH, dedengkotnya kripto, dedengkotnya altcoin. Kemudian BNB, Solana, itu aja yang jelas-jelas. Cardano ya, ini Cardano mantep, ini nggak pernah maksudnya setiap altcoin season ini selalu masuk ATH ya, harga tertinggi baru. Kalau hyperliquid lagi tenar, tapi ini koin baru belum jelas, rekam jejaknya belum ada, akan berjalan sampai kapan saya nggak tahu ya. Saya akan pilih koin-koin yang aman, lebih baik saya pilih Cardano daripada hyperliquid ya. Kemudian untuk pembayaran lintas batas, blockchain pembayaran, ada SRP, saya akan pilih Link ya. Itu ada SLM, boleh Apalak, Shiba, tetek bengek, banyak LTC koin yang ada halving seperti BTC ya boleh ya. Untuk koin exchange-nya Bitget, untuk koin-koin yang berbasic DEX saya pilih Uniswap,
ada Cake juga. Yang punya Solana adalah Jupiter ya. Untuk meme coin saya tetap akan di PP. PP ini bisa mengalahkan market cap Picoin, OKB, Bitensor ya, Near Protocol, Aptos, Ondo, Onde ya, Get.io, Vicen, Mbah Katram. Kemudian koin-koin yang berbasis AI, saya jelaskan ya. Berbasis AI itu kalau saya akan pilih Near Protocol yang investornya sudah kuat, juga koin yang sudah tangguh, sudah lama, historinya sudah ada ya. AI itu banyak sekali. Render itu AI kawan ya. Kemudian Bitasor AI. Kalau nggak percaya ini ya, ada koin 5 kripto AI terbaik di tahun 2025 ya. Ini koin AI, AEU ya. Itu satu Vitek ya. Vitek ini udah lama ini udah lama ini, tapi kalah ya sama Near Protocol. Udah lama tapi perkembangannya agak melempem ya. Ya untung-untungan kalian, namanya AI bubble, sekarang sudah bubble banyak ya. Belum yang di luar kripto, wah gila, setiap negara bikin AI. Ini Bitensor ini termasuk AI, Render termasuk AI, Near Protocol yang terbaik. Saya nggak tipu-tipu kalian. Jadi yang baru-baru belum jelas, belum ada rekam jejaknya, market cap masih kecil di bawah PP, volatile sekali. Investornya investor benar-benar investor atau hanya cari keuntungan sesaat, main trader atau main swing ya, habis kita bisa kemakan di situ. Kalau saya mending yang market capnya besar kayak Near Protocol ya. Ini ada fintech, kemudian Bitensor juga koin yang berbasis AI. Kemudian Render ya, Render Blender ya, di Blender tambah turun. Kalau saya akan pilih Near Protocol ya, karena dengan teknologi sharding Near mampu memproses hingga 100.000 transaksi per detik, membuat cocok untuk proyek AI blockchain berskala besar. Kerjasama dengan Google Clone, bukan clone ya, semakin memperkuat posisi Near sebagai pilihan utama bagi pengembang di APP AI. Token Near Protocol diproyeksikan bisa naik hingga 150% hingga akhir tahun kawan, dengan target harga 14,44 US dollar ataupun 230.700 perak. Fitur unik seperti nama akun yang mudah dibaca manusia dan ekosistem yang kuat termasuk Fluke mendukung adopsi luas. Near pun menjadi salah satu jaringan blockchain yang siap mendukung masa depan AI Web3. Jadi saya akan berpilih kalau masalah AI Near Protocol. Tapi kalau dibeli semua, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Duitnya sing ngendi? Duitnya sing ngendi? Meja dibanting cepret. Kacau ya. Kalau saya semua dibeli akan gimana ya? Kalau saya akan pilih PP. PP itu nggak main-main, koin terdahsyat saat ini, termenang, terjos, hajar, rawi-rawi atas, malang putung. Yang sudah masuk di tahun 2023 udah kenyang besar. Kalau si BTC sudah naik ada sekitar 8 kali lah, 7 kali lipat ya, 7 kali lipat. Kalau si ini sudah 44 kali lipat dari awal sampai di puncaknya. Untuk si koin ini PP sudah menjadi koin blue chip ya, sudah menjadi koin blue chip. OKB ya, semua ini BTC PP nggak perlu diragukan lagi ya. Jadi kemudian kita akan lihat, ini agak lemot ini. Semalam ada info ya, ada info dari provider, katanya akan mati 8 jam perbaikan jaringan. Jadi nanti siang saya membeli juga nih. Bisa ini enggak tuh, sudah mulai muter-muter mulu ya, udah mulai muter-muter mulu. Ada perbaikan jaringan katanya ya, harus beli kuota. Harganya masih 0,16, cukup bagus, 0,16 ya, 67,3 triliun. Sangat menarik, masih menarik ya. Jadi nggak perlu ragu PP, hajar aja mumpung masih ini. PP pandangan makro
PP terus mengikuti pola eksplosif yang familiar. Oh mantep PP, semua PP. Waduh, wah lumayan ini. Ini ya di blok 1 accumulation, blok 2 terbang 10 kali lipat. Blok 2 accumulation ya, kemudian terbang 20 kali lipat. Wah mantap kawan. Ini sekarang di blok 5 di sini kawan. Sekarang di sini ya, di segitiga simetris ini tadi, segitiga simetris di sini, kemudian 20 kali lipat. Mantap. Setelah 20 kali lipat distribusi pada jualan, kita jangan sampai 20 kali lipat lah ya, 10 kali lipat saja dari sekarang sudah hampir 2 rupiah. Hajar ya, jangan sampai ini ya. Ini kan blok 1 terbang nungging, blok 2 10 kali lipat accumulation ya, kemudian blok 5 ini akumulasi, ini benduran jengking yang panjang naik dibanting ke bawah, kemudian ya 20 kali lipat. Wah mantap, sudah pokoknya nggak perlu diragukan untuk koin PP ini. Kalau kita melihat juga di sini, Elon itu kan kemarin bikin apa namanya itu, berbondong-bondong beli PP ya. 0,00 0,000169. Kalau pihak barat itu 0,01 dolar kawan. Kalau pihak barat ini, Elon itu kan mau dikemanakan si dukingnya. Kemarin bikin party, tapi ini tiap hari posting PP. Heran saya, posting PP. Ini Elon juga saya rasa punya PP ya. Mungkin itu aja untuk pagi hari ini. Saya juga mau nganter anak sekolah, ini mau mulai berangkat ke pondok ya. Doakan ya biar anak saya jadi anak soleh, bukan jadi anak yang nggak soleh. Tetap semangat. Ini kita akan cuan bersama di PP. Sabar, penurunan seperti ini jangan lari, tapi waktunya dihajar. Mungkin itu aja. Tetap Dior, kalian riset sendiri dalam bermain kripto, berisiko tinggi ya. Tetap saya ingatkan, masing-masing risiko masing-masing. Saya hanya mereview sebatas yang saya tahu, tidak mengajak jual beli koin apapun, hanya memberi pencerahan saja untuk bahan pertimbangan kalian dalam investasi kripto. Mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP cos.